Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Artanti. Saya dari PMT 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang dinamika Islam di Brunei Darussalam. Baiklah, yang pertama tentang awal sejarah Brunei Darussalam. Islam diperkirakan telah datang ke Brunei sejak abad ke-15 dengan catatan Portugis oleh De Brito tahun 1514 menyatakan bahwa Raja Brunei masih belum masuk Islam, tetapi para pedagangnya sudah Muslim. Laporan inilah yang menyebutkan ketika Prageva mendarat di pantai Brunei pada tahun 1521. Walaupun memberikan dukungan kepada Muslim, tetapi Raja Alwan Tata Belatar baru memeluk Islam pada masa kemudian dan diberi gelar Sultan Muhammad Shah. Islam Brunei mempertegas dan memperluas perannya sebagai kekuasaan dagang yang kuat dan independen. Usaha dagang Brunei dan wilayah kekuasaannya bertambah bersamaan dengan penyebaran Islam yang meliputi kerajaan-kerajaan Melayu di Brunei dan Filipina. Selama penyebaran Islam tahap awal, banyak ulama Arab yang menikah dengan keluarga kerajaan Brunei yang sangat terkenal. Di antaranya adalah Syarif Ali dari Tarif yang kemudian menikah dengan saudara perempuan Sultan Brunei kedua. Syarif Ali berikutnya naik tahta sebagai Sultan Brunei ketiga pada tahun 1425 dan Darussalam ialah term Arab yang ditambahkannya pada kata Brunei, berarti negara yang damai, untuk menegaskan Islam sebagai agama negara dan untuk meningkatkan syiarnya. Dialah orang yang pertama yang mendirikan masjid dan memperkuat keyakinan Islam di Brunei. Dia juga yang memulai membangun kota batu atau Stone Fort bagian timur kota Brunei. Sekarang dikenal Bandar Seri Begawan. Syarif Ali yang juga dikenal dengan Sultan Berkat digantikan putranya Sultan Sulaiman pada masa 1432 sampai 1485. Ia melanjutkan pembangunan kota batu dan menyebarkan ajaran Islam. Ia dikenal sebagai Adipati atau Sang Aji Brunei. Ia turun pada tahun 1485 dan meninggal pada 1511. Dalam sejarahnya, kekuasaan Kesultanan Brunei sangat kuat dari abad ke-14 sampai ke-16. Pengaruh Eropa secara berangsur-angsur mengakhiri kekuasaan Brunei. Brunei pernah mengalami perang singkat dengan Spanyol yang menyebabkan ibu kota Brunei diduduki oleh Spanyol. Meski pada akhirnya Kesultanan memenangkan perang dengan Spanyol, namun banyak wilayah kekuasaannya hilang. Kemudian kerajaan Brunei mengalami puncaknya pada abad ke-19. Ketika Raja Putih dan Sarawak menguasai sebagian wilayah kekuasaan Brunei, hingga hanya menyisakan wilayah seperti sekarang ini. Brunei kemudian dijajah oleh Inggris. Kemudian ia tidak melepaskan kedaulatannya kepada Inggris. Namun perjanjian tahun 1888 menjadikan Kesultanan Brunei sebagai wilayah protektor Inggris. Urusan dalam negeri ditangani oleh Sultan, sedangkan urusan pertahanan negara, keamanan dalam negeri dan hubungan luar negeri menjadi tanggung jawab Kerajaan Inggris. Hal ini yang membuat Brunei mau menerima penasehat Inggris yang memberikan nasihatnya. Selain menyangkut persoalan agama tetap memainkan peran penting dalam masyarakat. Demikian juga bahasa Melayu tetap menjadi media komunikasi dan pengajaran agama dalam masyarakat Muslim di Brunei Darussalam. Selanjutnya, perkembangan kontemporer Islam di Brunei Darussalam. Brunei memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1984. Konstitusi Brunei menegaskan bahwa agama resmi Brunei Darussalam ialah Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i. Meski agamanya lain seperti Kristen, Buddha, dan Hindu dapat dianut dan dilaksanakan secara damai dan harmonis. Namun pemerintah menegaskan sejumlah batasan bagi pemeluk agama non-muslim, antara lain pelanggaran bagi non-muslim untuk menyebarkan ajaran agamanya. Seiring dengan penekanan akan urgensi Melayu Islam beraja, sebagaimana ditegaskan pemerintah awal pada tahun 1991,
ditandai dengan bermacam perayaan peristiwa-peristiwa keagamaan mulai dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad, perayaan Nuzulul Quran, perayaan Hari Raya Idul Fitri, memperingati Tahun Baru Hijriah, serta keikutsertaan Brunei dalam berbagai forum Islam regional dan internasional. Misalnya dengan menjadi tuan rumah pertemuan Komite Eksekutif Dewan Dakwah Islam Regional. Selanjutnya, Brunei Darussalam sebelum Islamisasi. Pertama, mengacu pada sejarah Cina, kerajaan Brunei telah ada semenjak abad ke-6 Masehi. Hal itu terbukti dengan adanya hubungan pandangan Brunei dengan dinasti Liang pada tahun 506 sampai 566 Masehi di Cina. Kala itu Brunei lebih dikenal dengan nama Poli. Kedua, kerajaan Brunei tetap dikenal dengan sebutan yang namanya pada masa dinasti Tang pada masa 618 sampai 906 Masehi dan berubah menjadi Polo saat terjadi hubungan perdagangan dengan dinasti Sung pada abad 960 sampai 1279 Masehi dan kemudian menjadi Poni semasa dinasti Ming pada abad 1363 sampai 1643 Masehi. Selanjutnya, penduduk telah memeluk agama terdahulu yaitu agama Hindu dan Buddha. Bahkan menurut Sari dan Herwati, sampai saat ini meskipun agama resmi di Brunei Darussalam adalah agama Islam, namun pemerintah tidak melarang apabila ada penduduk menganut agama lain seperti agama Kristen, Hindu, dan Buddha. Selanjutnya, Islamisasi di Brunei Darussalam. Perkembangan Islam di Brunei tidak lepas dari pengaruh para musafir dan pedagang Arab sejak tahun 977 Masehi. Seperti dinyatakan oleh Azra, Islam pertama kali masuk dan menyebar di Brunei pada tahun 977. Dengan demikian, Islam diperkirakan datang ke Brunei pada tahun 977 melalui jalur Timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina. Catatan bersejarah yang membuktikan Islamisasi di Brunei adalah Batu Tarsila. Selanjutnya, Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dan keturunan cucu Rasulullah SAW, Hasan sebagaimana yang tercantum dalam Batu Tarsila atau Parsasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Seri Bengawan, ibu kota Brunei Darussalam. Dengan demikian dapat disimpulkan Islam telah datang di Brunei pada tahun 977. Namun setelah itu penyebaran secara pesat pada abad ke-14 dengan dijadikannya Islam sebagai agama resmi negara di Brunei. Dari pemaparan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa Islamisasi di Brunei terjadi melalui top down, yaitu dari masyarakat kelas elit kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, para sultan dan pembesar kerajaan sangat berperan penting dalam proses Islamisasi di Brunei. Proses pengembangan Islamisasi ini oleh pemerintah Brunei utamanya ditekankan pada bidang pendidikan. Meskipun demikian, ungkap Haji Awang, langkah mengembangkan Islam dalam sendi-sendi masyarakat di Brunei dilaksanakan dengan hati-hati agar proses itu berjalan seimbang. Proses pengislaman itu diatur sedemikian rupa hingga tidak memberikan dampak pada stabilitas di dalam negara. Yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.